Oke, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasan. Hari ini saya berada di Chikuzo, Fukuoka. Ini tempat di mana saya dikarantina selama 1 bulan di Jepang. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan kebagian di apartemen ini, kalian bisa lihat videonya ya. Seperti apa sih kondisinya? Oke, kita masuk dulu dari lantai pertama. Oke teman-teman, di sini ada tempat penyimpanan sepatu dan sendal, ditata dengan rapi ya. Di sana ada jimusho, kantor, dan kita kesini untuk menuju lantai 2 ya. Kita ke atas. Selama saya di sini saya belajar tentang budaya Jepang, tentang peraturan-peraturan di Jepang, baik saat kita berjalan kaki maupun mengendarai, semua ada aturannya. Jadi pada kali ini selain saya membuat video, saya juga nanti akan sebagian berbagi pengalaman. Oke, kita kesini ke Shokudo-nya, kantinnya. Sini pun ada beberapa sampah yang dikategorikan sesuai harinya. Ada yang warna kuning, ini sesuai harinya, beda-beda, dan biru juga ada. Nah ini teman saya namanya Sandisang. Pagi-pagi udah ngapain nih bro? Karena perut sudah lapar, jadi cepat-cepat membuat nasi goreng. Nasi masih banyak tapi nggak ditancepin. Dingin nasi. Iya. Jadi gimana bro, selama di Shokudo ini kesan-kesannya gimana? Kalau kesan-kesan sangat luar biasa. Ada yang kotor, yang habis masak nggak nyuci, ada yang rajin, ya beda-beda karena semua orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya. Jadi ya kita harus memaklumi karena kalau negor langsung juga nggak enak. Ya. Ya udahlah, sama mama wae lah. Kalau untuk fasilitasnya gimana bro? Fasilitasnya di sini? Fasilitas di sini Shokudo. mungkin cukup lengkap ya, cuman karena kita banyak orang jadi mungkin ada yang kurang, terus mangkuk diambil kayak dikembalikan, ada juga yang dimasukin koper nanti buat di itu buat di apato, ada juga yang begitu, tapi ya begitulah. Iya, tapi di sini alhamdulillah sebenarnya enak ya. Alhamdulillah enak banget sini, semuanya lengkap. Lengkap. Kita masak pagi, siang dan malam. Di sini untuk gasnya juga alhamdulillah gratis. Tak tinggal kita masak pinternya bro ya. Bentar bro, saya kesana dulu. Nanti tayang di YouTube. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ruangan kelas untuk biasanya kita belajar. Oke. Nah, ini kondisi sekarang jam 6 pagi ya, 6 pukul pagi. Kebetulan saya lagi libur dan besok mau ke Kaisha sebetulnya. Jadi telat juga untuk kontennya. Nah ini kamar saya 203. Nah ini ada 2 ya, bawah dan atas. Nanti saya sepil juga. Oke teman-teman, di sini tuh per kamarnya itu ada yang 7 orang, ada yang 8 orang. Kadang ada juga yang 5 orang, tergantung perusahaan yang datangnya berapa orang. Nah ini ada ruangan kelas, biasanya kita untuk belajar. Ya kita lihat kondisi kelasnya seperti apa. Nah ini kondisi kelasnya bro. Ini untuk biasanya kita di sini belajar tentang budaya, sedikit bahasa Jepang dan juga pengetahuan lainnya di sini. Baik itu juga mungkin kita pernah juga belajar tentang makanan-makanan Jepang juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke lantai 3 nanti. Itu fasilitas yang didapat juga salah satunya ini. Kita di sini dikasih mesin cuci ya.
Kita di sini bisa gunain mesin cucinya sesuai jam-jam yang kita inginkan juga. Pas waktu selesai belajar tentunya. Di sini kita juga dikasih fasilitas sabunnya untuk cuci, dan juga di sini ada fasilitas sabun untuk mandi ya, ada body lotion dan juga sampo-nya tentunya. Nah, kita di sini mandinya dengan shower. Oke. Ini untuk gambarannya sedikit. Oke. Kita lanjut sekarang menuju lantai 3, oke? Oke. Oke. Di sini tuh dididik kalau misalkan naik tangga harus di kanan, turun pun sama harus di kanan, dan juga harus pegangan. Kalau ketahuan sama saya dia marahin. Terus juga tentang budaya bagaimana saat kita menyeberang, contohnya seperti di sini ada di depannya Shishakosho, artinya kita harus tengok kanan, yos, terus kiri, yos, lurus juga, yos. Jadi untuk keselamatan, untuk angzeng. Jadi di sini ada aturannya. Nah, ini juga ada aturan sebetulnya penyimpanan suripa di Jepang tuh seperti ini. Ya, kalau kita mau masuk ke toilet, kaki kita tuh ke depan ininya. Jadi tak pakai di sini. Seperti itulah. Itu salah satu juga budaya yang ada di sini yang diajarkan. Ini lantai 3. Semuanya ada 3 lantai. Kalau di bawah itu satu lagi adalah asrama untuk khusus perempuannya, yang ini untuk perempuan. Oke. Sekarang kita ke Kyoshitsu 3A, oke? Nah, di sini juga bagus. Di sini biasanya tidak ada pembelajaran, tapi biasanya di sini tuh untuk kegiatan lainnya seperti pembuatan bank dan semacamnya. Di sini enak banget kalau misalkan untuk belajar malam-malam, kesini enak. Nah, di sini juga ada fasilitas komik nih, yang bisa baca komik, apapun itu di sini juga bisa. Tak bacain. Ini AOT nih keren. Nah, mau baca komik bisa baca komik juga. Komik Naruto juga banyak. Sedikit ya. Oke teman-teman, pasti tentunya lihat di video ini seperti sedang berada di kampung. Tapi betul, emang ini di kampung banget. Tapi untuk cuaca di sini enak, seger. Dan juga untuk harga-harga di sini untuk ke supermarketnya jauh sebetulnya. Cuman untuk harganya oke lah. Tapi yang mahal itu adalah beras. Untuk lauk bagi saya masih sama, gak kurang jauh sama di harga di Indonesia. Jadi tergantung juga produknya, tergantung kualitasnya, dan yang lain sebagainya. Tentunya kalau di Jepang ini kualitasnya bagus-bagus. Wajar dengan harga-harga yang mungkin relatif mahal, tapi ada juga kok yang murah. Nah, itu untuk gambaran lantai 3 ya. Kita kembali ke lantai bawah lagi. Oke, ini kondisinya lagi pada tidur, jam 6 lebih sekarang berarti ya. Pada istirahat. Saya kebetulan ini hari terakhir saya Yasumi di sini. Besok saya kembali ke Kaisha, ke Daihatsu di Nakatsu Oitakeng. Nah, ini Sandisang udah di sini aja nih. Maaf teman-teman, ini kondisinya lagi berantakan dan ini kondisi kamarnya. Seperti inilah, bawah dan atas. Lagi makan katanya.
sekarang kita menuju bawah lagi. Ini ada lantai ke atas, tapi ini bukan untuk ruang kelas atau gimana ya. Di sana cuma hanya sekedar tempat khusus. Saya juga gak tahu, belum pernah ke atas, tapi itu bukan ruangan, cuman kayak atap doang. Oke, sekarang kita ke lantai satu lagi, ke bawah lagi. Kita lihat suasana di bawah ya. Kita sekarang jalan sana aja, ke bawahnya. Di sini terpampang aturan-aturan yang berlaku di sini. Kita ke bawah, ke sini. Untuk kegiatan sehari-hari di sini itu tentunya berbeda ya, tapi hampir semua sama dari awal sampai kita jam 5:30 baru selesai itu hampir sama. Senam pagi dulu Taisho-nya Jepang, terus juga biasanya jam 10 itu masuk ke ruangan kelas untuk belajar sampai jam 3 nanti kita kembali ke Kyashitsu. Maaf, ke Taekukang. Kita ke bawah nih. Yus. Nah ini Kidohang Baiki ya, mesin penjual otomatis. Oke. Nah di sini kita menuju ke ruang Taekukang atau gedung olahraga. Cuman karena hari libur ya, nggak bisa digunakan dan nggak bisa sembarang pakai juga. Termasuk di sana ada sepeda. Nah, sepeda di sini fungsinya yaitu untuk tes kebiasaan tentang mengendarai sepeda ya. Tapi nggak bisa dipakai ketika nantinya mungkin hari libur, nggak bisa. Cuman hanya untuk tes saja, apakah kita bisa apa enggaknya naik sepeda. Karena tentunya kan kita tuh selaku di sini harus bisa mengendarai sepeda untuk jalan membeli sesuatu ke supermarket dan sebagainya. Ini kondisinya di luar. Yos. Nah ini untuk gerbangnya ya teman-teman. Atau pintu masuk dan pintu keluar di sini. Oke. Nah untuk lokasinya di sini untuk teman-teman yang di daerah nanti Chikuzo, tentunya di sini Fukuoka Jepang, kalian bisa lihat